Bentar, kita lagi preparing. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas mengenai mathematics assessment yang materinya adalah sosioaritmetik ya, atau aritmatika sosial. Yang pertama, soal mengenai di sini tentang diskon ya. Di sini diinformasikan dia sebuah pair of shoes. Jadi diinformasikan si dia ini membeli sepatu dan diskonnya 30%. Kemudian Dias membayar sebanyak berapa itu? Yang dia bayar berapa? Halo, berapa yang dia bayar? Ya, yang dibayar 560.000. Oke, yang dibayar 560.000. Yang dibayar 560.000. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah harga sebelum diskon ya. Then the price before discount is how much? Yang harus kalian perhatikan untuk harga sebelum diskon ini pasti akan lebih besar ya, lebih banyak dibandingkan harga yang dia bayarkan, yaitu 560 ya. Jadi dibandingkan harga yang dia bayar ini pasti akan lebih besar. Nah, diinformasikan diskonnya 30%. Berarti yang dibayar berapa? Yang dibayar ini sama dengan 100% dikurang diskonnya. Jadi dikurang 30% ya. Ya. Jadi yang dibayarkan ini adalah 70%. Berarti di sini 70% dari harga awal, dari harga bandrolnya atau price tag-nya itu adalah 560.000. Nah, berarti price tag-nya adalah 560.000 dibagi dengan 70/100. Nah, di sini ada yang langsung menulis dengan perkalian, lalu pecahannya dibalik menjadi 100/70, begitu. Ini nanti kita sederhanakan saja langsung, jadi dibagi, ini dicoret ya, dibagi 8, lalu kita kalikan 8.000 dikali 100, itu menjadi 800.000 ya. Oke, jadi jawabannya yang ini, 800.000. Nah, selanjutnya, ini untuk yang pertama mengenai diskon. Selanjutnya adalah, nah di sini ada lagi mengenai, di sini mengenai apa nih? Yang kedua. Yang kedua mengenai apa? Yang kedua mengenai bunga. Ya, Iya, bunga ya, iya bunga, betul. Jadi di sini mengenai bunga, sorry. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk yang mengenai bunga, Kenzie deposits his money ya. Yang didepositokan atau yang ditabung berapa itu? Yang didepositokan atau yang ditabung berapa? Tabung 4 juta. 4 juta. Nah, terus bunganya berapa? 10%. Bunganya 10%. Oke, bentar. Sebentar ya. Jadi yang ditabung adalah 4 juta dengan bunganya ini per tahun ya, annual interest ini bunga per tahun. Bunganya adalah 10%. Oke, jadi di sini bunga per tahun. Terus disebutkan Kenzie nabungnya berapa lama? Berapa lama Kenzie nabungnya? 9 bulan. Oke, 9 bulan ya, 9 months. Yang ditanya apanya?
Yang ditanya di sini adalah Tanya dapat berapa? interest-nya, ya. He will get interest. Yang ditanya interest-nya aja. Artinya yang ditanya hanya besar bunganya, ya. Besar bunganya berapa? Nah, berarti di sini kita ingat lagi untuk mencari bunga per bulan atau per sekian bulan ya, itu kita ambil di sini. Nah, dia 9. Karena 1 tahun itu berapa bulan? 12 ya. 9/12 dikalikan dengan tabungannya. Nah, jadi kalau cuma ditanya bunganya, kita langsung kalikan dengan dengan uangnya, tapi sebelumnya kita kalikan dengan persentase dia berapa ya. Persentasenya kan 10% ya. Jadi gini. Nah, sederhanakan yang bisa disederhanakan. Oke, sederhanakan. Ini kita coret ya. Terus mana lagi yang bisa disederhanakan? Itu di mute dulu boleh. Oke ya. 9/12 ini kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3 ya. Ini 3, ini 4. Oke. Nah, bisa disederhanakan lagi nih. Ya, bisa disederhanakan lagi yaitu 4-nya. Sama-sama kita bagi 4, ini jadinya 1. Lalu sekarang tinggal kita kalikan ya. Tinggal kita kalikan yang tersisa itu ya. Berarti 3 kali 10 dikali 10.000 ya. 3 kali 1 itu 3, nolnya nambah berapa tuh? Nambah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya ini adalah bunga atau interest-nya yang diperoleh si Kenzi ya. Interest-nya adalah 300.000 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tentang sepeda nih ya. Sepedanya diapain nih? Sepedanya diapain? Di sell. Di sell ya, dijual. Ini yang jawab Danis aja. Coba kita lihat, kita cek. Fadel ada? Ada. Oke, Fadel. Fadel, apa yang diinformasikan di soal sini, Del? Izin toilet ya, Bu. Ya. Fadel, Sepedanya apa yang diinformasikan? Sepedanya dijual. Dijual berapa? 3.800.000. Oke, selling price-nya 3.800.000. Terus apa lagi yang diketahui? Yang diketahui Ini selling price-nya ya. Apalagi? buying price-nya 3.500.000. Buying price. Yang ini buying price ya. Buying price-nya 3.500.000 rupiah. Oke, buying price-nya 3.500.000. Nah, sekarang kita compare nih. Kita compare si harga jualnya dengan harga belinya lebih besar mana? Harga jual. Lebih besar? Jual. Lebih besar Jual. harga jual. Kalau misalnya selling price itu lebih besar dari buying price, so keadaannya apa ini? Untung atau rugi? Profit. Kalau kalian, oke, profit ya. So, if the selling price more than buying price, so it is the seller will get profit ya, will earn profit. Berarti sudah jelas dia profit ya. Jadi nggak mungkin yang ini ya, nggak mungkin suffering loss ya. Nah, sekarang untuk menghitung profitnya bagaimana? Profit itu adalah apa dikurang apa? Selisih antara Selling price kurang buying price ya. Iya, jadi selisih antara selling price dan buying price. Nanti it depends on the condition ya, rugi atau untung. Kalau rugi berarti buying price dikurang selling price. Tapi kalau dia untung, maka karena yang lebih besar itu selling price-nya, berarti dikurangi buying price. So, 3.500.000 rupiah subtracted by, dikurangi dengan, ini 3.800.000 ya, dikurangi 3.500.000. So, berapa ini jadinya? 3.800.000 dikurang 300.000.
Jadi 300.000 ya. Ya, jadi jawabannya yang di tengah ini ya. Oke. Any question? Is there any question? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lanjut ya. Ya, belum. Ya, nah ini mirip nih, ini agak-agak mirip nih. Coba apa yang diketahui Bu Naning mau minta Fatan? Ada Fatan? 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 Iya, Bu. Ya, Fatan. Apa yang diketahui di soal nih, Tan? Bentar dulu, Bu. Bentar. Yang Hana ya, yang si Hana. Oh, Hana punya deposito RT 15 juta ya, Bu, aja ya, Bu. Iya, tabungannya Hana Jadi, berarti berapa? 11% the amount of her money to The years amount. later. Ya, the amount of her money 2 years later. Yang ditanya, diketahui dulu ya. Yang diketahui apa aja tadi, Fatan? Hana punya depositonya 15 juta. Oke, good. Depositnya 15 juta. Kaya sekali ya, Hana ya. Terus? Apalagi? Apalagi yang diketahui? Dia and the annual interest is 11% the amount. Yes, annual interest itu apa? Bunga ya. Annual interest itu bunga. Bunganya 11%. Yang ditanya? Berapa bunganya, Bu? Yang ditanya jumlah uangnya ya. Yang ditanya the amount of her money. So it is all of her money. Jadi semuanya bunga plus depositonya. Yang ditanya adalah deposit plus interest. Tapi dalam waktu 2 tahun ya. In 2 years. Oke, so kita cari dulu bunganya ya. Kita cari dulu bunganya. Interestnya berapa? Interestnya berarti karena 2 tahun, di sini kan 2 tahun ya. Berarti di sini kita kalikan 2. 1 tahunnya berapa persen? 11%. Depositonya Hana berapa? 15 juta. Kalikan deh. Ya. Coret, yang bisa dicoret. Oke. Coret, coret. Nah, terus kita kalikan deh. 2 kali 11 kali 15. Berarti berapa tuh? 33. Nolnya nambah berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nolnya nambah 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah, nolnya nambah berapa? Berani salah ya? Nolnya nambah 5 ya? 1, 2, 3, 4. Iya, nolnya nambah 5 ya. Sebentar, karena tadi dikalikan dengan 2 itu jadi 30 ya dia ya. Nolnya nambah 5. Nah, kalau begitu uangnya si Hana tadinya kan 15 juta. Uangnya Hana tadinya 15 juta. Lalu ditambah 3.300.000. Berarti uang Hana jadi berapa? Tadinya 15 juta. Bunganya 2 tahun itu 3.300.000. Uang Hana berarti jadi berapa? 18 juta. Bentar, 18. Iya, yang ini ya, betul. 18.300.000 ya. Jadi jangan lupa cari dulu bunganya selama 2 tahun, lalu jumlahkan dengan deposito awalnya. Oke, next. Nah, ini tentang si Rasya. Rasya membeli apa nih yang dia beli? Rasya membeli tas sama sepatu, ya. Jadi untuk tas, di sini Bu Naning tandainnya biar beda ya. Harga tasnya itu 600.000. Terus harga a pair of shoes itu 700.000. Jadi perhatikan ya, kalau ada seperti ini, dia berarti berurutan ya, disebutkannya berurutan. Oke. Ya, di-mute dulu boleh? Boleh di-mute dulu ya. Ya, jangan malah sengajain ya. Oke, lanjut.
Nah, diketahui lagi diskon buat sepatunya itu adalah 60%. Diskon buat si tasnya ini adalah 40%. Nah, jadi kalian perhatikan di situ beda-beda ya. Jadi di situ beda-beda. Oke. Nah, kita lanjutkan. Berarti sekarang kita hitung total yang harus dibayar oleh Rasya. Karena di sini tasnya, jadi kita hitung satu-satu dulu ya. Harga tasnya itu kalau diskonnya 40% berarti bayarnya berapa persen dong? 60%. Iya, pinter. Jadi yang persentase membayarnya itu adalah 100% dikurang 40%, yaitu 60%. Nah, kemudian, bentar ini Bu Nani geser dulu. Oke, jadi hapus saja ya tanda panahnya. Nah, sedangkan untuk yang si sepatu diskonnya ini 60%, berarti yang dibayarnya berapa persen? Yang dibayarnya berapa persen? Dibayar. Tinggal dikurang ya, 100% dikurang 60%. Jadi si Rasya ini membayar sepatunya hanya 40% dari harga awalnya. Berarti langsung aja kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung untuk tasnya. Untuk harga tasnya berarti Rasya hanya membayar 60% dari harga yang tertulis. Nah, harga yang tertulis itu 600.000. Berarti Rasya hanya membayar untuk tasnya adalah Rp360.000 ya. Nah, kemudian untuk apa namanya nih? Satu lagi shoes-nya ya, a pair of shoes. A pair of shoes berarti dia hanya membayar 40%. 40% dikalikan harga awalnya atau harga sebelum diskon. Jadi 40% kali Rp700.000. Nah, berapa nih? Seperti biasa ya, kita bisa sederhanakan dulu. Kita bagi 100. Lalu sekarang kita kalikan 4 kali 7 itu adalah 28 ya, berarti di sini Rp280.000. So, the sum jumlahnya kita total ya. Yang harus dibayar si Rasya kita jumlahkan. Ini turun aja langsung. Kemudian 36 ditambah 28 itu adalah 64 ya. So, she has to pay Rp640.000. Oke ya, ini yang harus dibayar oleh Rasya. Jadi nanti kalau ada soal tentang diskon ada dua macam begini, kalian cari dulu satu-satu ya. Kecuali diskonnya sama, kita bisa gabung. Oke, next. Nah, di sini tentang tax ya, tentang tax, tentang pajak. Jadi diinformasikan, ya, di sini diinformasikan before paying income tax. Jadi sebelum bayar income tax itu apa? Ada yang masih ingat? Pajak? Pajak? Pajak penghasilan. Iya betul, pajak penghasilan ya. Nah, jadi di sini sebelum bayar pajak penghasilan itu gajinya Safa berapa? Dikasih tahu di sini berapa gajinya? 15 juta. Ya, gajinya 15 juta. Terus di sini ada free tax salary atau tax exempted ya, sama aja. Free tax salary-nya 5 juta. Terus income tax-nya 12%. Wow, besar ya. Nah, yang ditanya net income-nya berapa? Nah, jadi kalian harus ingat kalau ada free tax salary, berarti kita kurangi dulu
penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi yang kena pajak itu nggak seluruhnya. Berarti yang kena pajak, penghasilan yang kena pajaknya, kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu penghasilan kena pajaknya. Karena awalnya 15 juta dikurangi free tax-nya itu 5 juta. Nah, ya. Berarti sekarang penghasilan yang kena pajaknya ini adalah 10 juta. Jadi 10 juta ini nanti kalian gunakan untuk menghitung potongan pajaknya. Jadi untuk potongan pajaknya itu atau tax-nya berarti 12% dari penghasilan yang kena pajak, bukan dari penghasilan yang 15 juta ini. Karena ada keterangan 5 jutanya free tax salary. Kalau nggak ada keterangan free tax salary, berarti kalian kalikan dengan gaji awalnya ya. Nah, karena di sini dikalikannya, karena di sini diinformasikan ada free tax salary, berarti 5 jutanya nggak kita hitung untuk mencari pajak. Oke, ini kita coret. Kita coret ya. Berarti free tax, tax-nya itu yang harus dibayarkan adalah 1.200.000 ya. Nah, 1.200.000 ini pajaknya. Berarti penghasilannya net income-nya ini berarti yang sudah dipotong pajak. Maka 15 juta kita kurangi dengan 1.200.000 ya. Jadi tetap saat mau kita kurangi berarti dikuranginya ya dari gaji awal, bukan dari 10 jutanya ya, tapi dari 15 jutanya. 15 juta dikurangi 1.200.000 berarti ini sama dengan 13.800.000 ya. Jadi jawabannya yang ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, Audrey membeli laptop. Jadi sekarang soalnya tentang laptop. Audrey beli laptopnya tapi kredit ya. Dia beli laptopnya kredit. Terus harganya itu adalah 12 juta. Oke, harganya itu adalah 12 juta. Nah, dikasih tahu lagi informasinya bunganya itu 8%. Bunganya 8% dan dia mau bayar cicilannya setahun. Berarti kalau bayar cicilannya setahun dia berapa kali ya nyicilnya ya? 1 tahun itu berapa bulan? 12. 12 bulan ya. Terima kasih Danis ya. 1 tahun itu 12 bulan berarti ini cicilannya 12 kali. Dia akan mencicilnya 12 kali ya. 12 kali cicilan. Nah, yang ditanya cicilan per bulannya berapa? Berarti kita cari dulu interestnya. Kita cari dulu bunganya ya. Cari dulu bunganya. Nah, bunganya itu berarti kan karena setahun ya. Sebenarnya ini kita bisa juga nih langsung hitung kalau untuk setahun. Kalau untuk setahun ini bisa langsung dihitung. Bagaimana caranya? Jadi yang dibayar pastikan 12 juta ditambah bunga ya. Karena setahun berarti bunganya langsung aja 8% ditambah 100% ya. Jadi yang harus dibayar ini adalah 100% yaitu 12 jutanya ditambah bunganya 8% ya. Berarti ini 108%. Nah, berarti 108 per 100 dikali 12 juta. Ini kalau untuk setahun ya. Kalau untuk setahun kita bisa langsung seperti ini. Oke, kita sederhanakan. Berarti di sini 108 kita kalikan dengan 12.
108 kali 12 itu adalah 1296 ya. Nambah nolnya 4, 2, 3, 4 ya. Jadi yang harus dibayarkan itu adalah 12.960.000. Nah, karena 12.960.000 ini mau kita cicil 12 kali, mau dicicil, Audrey yang nyicil ya, bukan kita ya. Si Audrey ini mau mencicilnya dalam waktu 12 bulan, berarti sekali per bulan ya. Nah, maka installment per bulannya tinggal kita bagi dengan 12 ya. Jadi total yang harus dikembalikan 12.960.000 ini dibagi 12. Kenapa? Karena Audrey kreditnya dalam jangka waktu setahun itu 12 bulan, berarti 12 kali mencicil. Maka Audrey harus bayar sebanyak 1.080.000 per bulannya ya. Jadi jawabannya yang ini, jangan salah hitung ya. Hati-hati. Oke. Ini tentang cicilan ya, tentang cicilan. Oke, nah sekarang kalau misalnya yang nomor selanjutnya ini tentang harga beli, harga jual ya, profit loss gitu. Yang diketahui apa? Coba Bu Naning mau panggil siapa ya? Raisa udah masuk lagi belum, Raisa? Raisa belum masuk lagi ya? Oke, kalau gitu kayak ini Syah. Ada kayak ini Syah? Halo? Kayak ini Syah? Nggak ada. Kenzi ada? Kenzi? Ada, Bu. Ada. Ya, Kenzi, informasinya apa Kenzi di soal ini? Dia jual komputer. Ya, dia jual komputer ya. Jadi harga yang di sini adalah harga apa nih? Yang 6 juta ini adalah harga jual. Oke, harga jual ya. Terus apalagi yang diinformasikan? Dia Selling rugi price-nya 25%, Bu. dia ruginya 25%. Ternyata dengan menjual komputer sebesar 6 juta ini dia loss 25%. And then apalagi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Harga beli, Bu. Oke, buying price-nya berapa atau harga belinya berapa? Nah, ingat di sini ya, buying price itu selalu berapa persen? Buying price itu selalu 100. Iya, betul. Terima kasih, Kenzi. Nah, kalau dia belinya itu dianggap 100%, sementara dia rugi 25%, berarti si selling price-nya ini berapa persen sih? Lebih kecil dari 100% atau lebih besar? Ingat, kalau rugi berarti SP-nya atau selling price-nya itu lebih kecil ya. Nah, berarti selling price-nya ini adalah 100% dikurang 25% ya. Jadinya 75%. Maka di sini kita bisa tuliskan 75% dari buying price itu sama dengan 6 juta ya. 75% dari buying price bisa kita tuliskan di sini hasilnya adalah 6 juta. Nah, berarti buying price-nya Bu Nani ganti dulu ya, 75%-nya menjadi 75/100. Maka buying price-nya adalah 6 juta kita bagi dengan 75% ya, atau ada yang menuliskan dengan langsung ya, dikali dengan kebalikannya, dikali dengan 100/75. Oke. Nah, ini kita hitung. Jadinya 6 juta dibagi 75 berapa?
Ada yang sudah hitung? 6 juta kita bagi dengan 75, berarti 8 ya? 80, berarti 8 juta. Ya, jadi harga belinya adalah 8 juta rupiah. Nah, pertama juga saat mengerjakan ini kalian harus nalar dulu ya. Kalau dijual 6 juta lalu rugi 25%, artinya harga belinya harus lebih besar dari 6 juta. Jadi kalian jangan memilih yang ini nggak mungkin ya, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin buying price-nya lebih kecil dari 6 juta. Kalau begitu dia untung ya malahan. Oke, itu tentang harga jual, harga beli, dan rugi ya. Nah, kemudian kita masih ada 2 nomor lagi. Oke, masih ada 2 nomor lagi. Nah, di sini diinformasikan bahwa Gisa membeli apa tuh? Membeli t-shirt ya. Di sini diinformasikan harga keseluruhannya ya. Jadi harga keseluruhannya, the total buying price-nya 500.000. Di sini diinformasikan the total BP-nya atau buying price-nya itu adalah 500.000. Nah, di sini diinformasikan a score ya. A score itu berapa? A score itu satu apa? Diingat-ingat? Rani, a score itu apa, Rani? Ada Rani? Ada, Bu. Ya, a score itu apa, Ran? Satu apa? Satu apa, Ran? Oke, Deo ingat nggak? A score itu satu apa? Enggak. Nggak ingat. Kalau gitu. Satu kodi. Iya, satu kodi ya. Nah, satu kodi ingat dong, satu kodi itu isinya berapa? 12 apa 20? 12 buah. 20 ya. Kalau 12 itu 20. apa? Kalau 12 satu? Lusin. Lusin ya. 1 dozen is 12 pieces. But if one score means 1 kodi and then it is 20 pieces. Nah, dengan membeli 1 kodi atau 20 pieces t-shirt ini, si Gisa membayarnya 500.000 ya. And then sold 35,000 each. Nah, berarti ini harga beli satuannya ya. Harga jual satuannya itu adalah harga jual satuannya itu 35.000. Berarti kalau kita mau tahu si Gisa ini untung atau rugi, kita harus hitung selling price of the total a score of t-shirt. Jadi kita cari dulu selling price untuk 1 kodi. Selling price untuk 1 kodi. Berarti kita kalikan dengan 20. Kenapa? Karena 1 kodi tadi berapa? 1 kodinya 20. Nah, ternyata selling price-nya itu adalah 700.000. Baru kita bisa compare ya. Buying price-nya 500.000, terus selling price-nya 700.000. So, kondisinya bagaimana ini? Profit atau loss? Kondisinya? Profit atau loss? Profit kali. Iya, profit nggak pakai kali ya. Profit ya. Coba Hana. Hana, menurut Hana profit atau loss? Ada Hana? Ada. Ya, profit atau loss Hana? Profit. Iya, profit ya. Karena kan udah jelas nih, selling price-nya itu lebih besar daripada buying price-nya. Berarti dia profit. Nah, kita hitung dulu profitnya dalam rupiah ya, supaya kita bisa tahu persentasenya. Profitnya dalam rupiah berarti selisihnya saja nih. Selisihnya dari harga jual dan harga beli. Ya.
Berarti di sini 700.000 kita kurang dengan 500.000. Ternyata profitnya adalah 200.000. Nah, terus kalau kita udah dapat, supaya kita tahu persen profitnya berapa, berarti di sini 200.000-nya kita compare dengan buying price. Ingat ya, mau tahu profit atau loss, mau tahu persentasenya si profit atau loss ini harus di-compare-nya dengan buying price. So 200,000 over 500,000 and then multiplied by 100% ya. Kita kalikan dengan 100% ya. Seperti biasa coret-coret. Terus di sini 100 dibagi 5-nya ini bisa kita bagi jadinya 20. Berarti sekarang ada 2 dan 20. So it is 40%. Jadi jawabannya adalah she earned profit 40%. Oke, satu nomor lagi ya. Ayesha ada? Ayesha? 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 Oh, Ayesha nggak ada ya. Oke, Ayesha nggak ada berarti. Sekarang Ibu panggil Nabila, udah masuk belum? Nabila udah masuk belum? Rasya, kalau Rasya? Rasya ada? Ada boleh. Ya, Rasya. Sekarang soal terakhir Rasya. Apa saja informasinya yang ada di soal? Bentar, Bu. Harga dari 2 lusin buku itu 120.000. Harga Ditanya dari 2 lusin buku. apa? Yang ditanya harga beli apaan? Harga beli dari setiap bukunya. Sorry, buying price ya, bukan selling price. Jadi diketahui buying price of 2 dozens is 120,000 rupiah. Nah, yang ditanya buying price 1 unit. Sebelumnya kita harus tahu 1 lusin itu berapa? 1 lusin itu sama dengan 12. 12. Berarti kalau 2 dozens, 2 lusin berarti berapa? Berapa pieces? 2 kali 12 ya, sama dengan 24. Nah, berarti ini tinggal dicari aja. Buying price of 1 unit atau 1 bukunya, tinggal kita bagi 24. 120,000 rupiah divided by 24. So, how much? Sorry. It is 5,000 rupiah. So, the answer is this one ya. Jadi ini adalah jawabannya, yaitu 5.000 rupiah. Oke, pembahasannya sudah selesai. Ada pertanyaan?